Film Birth of the Dragon adalah sebuah film action yang dirilis pada tahun 2016 dan menceritakan kisah Bruce Lee yang diperankan oleh Philip Eng yang harus bertarung melawan master kungfu asal China, tepatnya di provinsi Henan di mana itu tempat bela diri kungfu terlahir. Diceritakan awal kisah seorang guru besar bernama Wong Jackman yang mahir bela diri kungfu melakukan pertarungan persahabatan dengan perguruan Tai Chi di sana. Namun di tengah pertarungan sengit, satu jurus dari guru besar Tai Chi berhasil menjatuhkan Wong Jackman. Emosi pun meluap dan Jackman akhirnya mengeluarkan jurus terlarang dan mematikan, yaitu tendangan Mongsan yang membuat musuhnya tidak akan pernah bisa bertarung lagi, alias jurus tersebut sangat-sangat mematikan ya friend. Alasan kuat itulah yang menyebabkan Jackman akhirnya memutuskan untuk menenangkan diri ke San Francisco, tempat di mana Bruce Lee tinggal dan mendirikan perguruan di sana. Ini yang mendirikan perguruan Bruce Lee ya, bukan Jackman. Keseharian Bruce Lee saat itu adalah mengajar di perguruan kungfu dan juga menjadi bintang film. Bruce Lee mengajarkan murid-muridnya teknik bertarung menggunakan Wing Chun dari Yip Man. Nah, singkat cerita di perguruannya dia memiliki murid kesayangan yang bernama Meki, akan menjadi jalan bertemunya Bruce Lee dan juga Jackman. Mac berlatih bersama Bruce Lee dan kerap juga diajak berakting film bersamanya. Satu lagi anak buah bandelnya Bruce Lee yang doyan berjudi bernama Fanny. Dan suatu malam saat mau pulang dari latihan, Fanny diadang penagih hutang dan hampir kena gebuk mereka semua. Untungnya ada si Bruce Lee yang menolong dan menghajar rentenir tersebut. Keesokan harinya, Meki dan Fanny ngobrol di tempat kerja dan secara tidak sengaja membaca sebuah koran yang memberikan informasi kalau legenda Shaolin Jackman akan datang ke Amerika, tepatnya di San Francisco. Kedatangannya itu membuat Meki senang karena dari lama dia sudah mengidolakan sang legenda. Singkat cerita, Meki ini adalah seorang pengirim hasil laundry, yaitu milik ibunya sendiri. Dan pada saat melakukan pekerjaannya, Meki bertemu perempuan Chinese yang bekerja di sebuah restoran yang bernama China Gate. Meki menaruh perasaan ke wanita ini pada saat pertama kali mereka bertemu. Dan waktu yang ditunggu oleh Meki pun tiba. Akhirnya Jackman pun sampai di San Francisco untuk perjalanan sucinya. Tidak melewatkan kesempatan tersebut, Meki langsung menemui Jackman untuk pertama kalinya di sebuah dermaga. Dengan bersusah payah membujuk Jackman, akhirnya Meki berhasil membonceng Jackman pergi menuju alamat yang doi cari. Si Meki pun memperkenalkan diri kalau dia juga belajar di perguruan Bruce Lee, dan dengan rendah hati si Jackman memuji Bruce Lee. Keesokan harinya pada sesi latihan, si Meki secara tidak sengaja membicarakan Wong Jackman, sang legenda hidup, dan Bruce Lee pun mendengarnya. Tentu dengan pernyataan Meki yang sempat bertemu dengan Jackman langsung terbawa emosi dan berpikir ke sana kemari. Ya, secara si Wong Jackman ini adalah legenda Shaolin yang Bruce Lee pikir akan bisa menghancurkan karirnya saat ini. Di San Francisco, Jackman bekerja sebagai tukang cuci piring yang memiliki filosofi untuk membersihkan kesucian dirinya lagi. Sementara di sisi lain, hubungan antara Meki dan gadis Cina semakin dekat saja. Di pagi hari, Meki bertemu Jackman untuk sekedar menyapa dan mengantar Jackman ke sebuah jembatan yang bernama Golden Gate untuk sekedar jalan-jalan. Mereka pun mengobrol singkat dan juga Meki menjelaskan tujuan besar Bruce Lee jika dia ingin memperkenalkan kungfu ke seluruh dunia melalui film. Singkat cerita, Jackman menjelaskan kalau jembatan Golden Gate ini akan dijadikan tempat berlatih jurus Wangshu oleh Jackman, dan Meki memperhatikan beberapa gerakan dari Jackman. Keesokan harinya, si Meki melakukan sesi pemanasan dengan gerakan Jackman, dan Bruce Lee memperhatikan hal tersebut kemudian menanyakan hal tersebut ke Meki. Meki pun menjawab dengan jujur kalau dia terinspirasi dari gerakan Jackman, dan ini membuat Bruce Lee semakin emosi. Dan pada akhirnya Bruce Lee pun meminta Meki untuk mengatur pertemuannya atau mengundang si Jackman ini untuk datang ke sesi pertunjukannya, dan Meki mengiyakan perintah tersebut. Meki pun menemui Jackman di kontrakannya dan mereka pun berbincang serius. Setelah lumayan lama ngobrol, akhirnya Jackman mengiyakan pertemuannya dengan Bruce Lee. Di hari pertunjukan Bruce Lee, sebelum pertunjukan, Meki menjelaskan jika Jackman bersedia hadir dan bertemu dengan Bruce Lee. Dengan wajah sombongnya, Bruce Lee cengar-cengir mendengar hal tersebut. Pertunjukan pun dimulai dan lawan pertunjukannya adalah juara karate dunia yang bernama Vince. Berniat agar kungfu menjadi lebih terkenal, Bruce Lee mempermalukan juara karate tersebut dengan gerakan dan juga kata-katanya. Sempat adu beberapa gerakan dan pada akhirnya juara karate terpental kena pukulan 1 inci dari Bruce Lee.
Jackman pun menyaksikan hal tersebut. Menyadari kehadiran Jackman, Bruce Lee langsung menghampiri dan menantang Jackman bertanding di hadapan semua orang. Tapi sayangnya Jackman menolak hal tersebut. Bruce Lee merasa terhina dan terus memojokkan si Jackman. Tapi sedikit pun Jackman tidak tertarik. Setelah pertandingan itu usai, Mackie bertemu secara diam-diam dengan wanita Cina itu dan mereka resmi berpacaran. Hal tersebut sebenarnya sangat berat karena jika atasan wanita tersebut tahu, tamatlah nasib ceweknya. Namun hal itu tetap jalani Mackie sambil meminta bantuan kepada Bruce Lee untuk mengeluarkan ceweknya dari ikatan bos China Gate. Tapi Bruce Lee malah menyarankan sebaliknya untuk meninggalkan si cewek. Mendengar hal itu, Mackie berbalik meminta pertolongan ke Jackman. Dengan sedikit perdebatan, akhirnya Jackman mau menolong dan juga sedikit melatih Mackie menguasai jurus kungfu. Ini beberapa jurus dasar saja. Dalam perenungannya, Mackie dicari dan dibujuk oleh bos China Gate untuk mengatur pertarungan antara Jackman dan Bruce Lee. Dan sebagai hadiah, bos China Gate akan membebaskan ceweknya. Mackie pun langsung membujuk Jackman untuk melawan Bruce Lee. Setelah berunding, Jackman dengan alasan membantu Mackie mau melawan Bruce Lee dan Jackman pun datang ke tempat perguruan milik Bruce Lee. Jackman menyatakan bahwa dia bersedia menerima tantangan Bruce Lee untuk menyelamatkan ceweknya Mackie. Bruce Lee kaget mendengar hal tersebut dan informasi ini beredar di semua surat kabar di seluruh penjuru kota. Latihan keras mereka pun berdua dimulai. Setelah melakukan latihan, Mackie pun datang ke hadapan Bruce Lee untuk menjelaskan syarat pertarungannya. Tapi Bruce Lee yang agak sedikit sombong terus membantah. Dan pada akhirnya Bruce Lee setuju dengan beberapa persyaratan dan dari persyaratan dia juga. Akhirnya waktu yang ditunggu seluruh dunia pun datang. Mereka resmi bertarung di sebuah gedung kosong dekat dermaga dan dihadiri bos China Gate langsung. Pertarungan dimulai dengan gaya bertarung Wing Chun jarak dekat. Bruce Lee berhasil menguasai pertandingan di awal-awal. Emosi yang terus mencuat membuat Bruce Lee tidak bisa mengendalikan diri. Jackman dengan tenang terus membaca pergerakan dari Bruce Lee. Di tengah pertarungan, Bruce Lee hampir saja terbunuh oleh Wong Jackman, tapi Jackman tidak melakukannya. Pertarungan berlanjut dan Bruce Lee berhasil menguasai diri dengan tenang dan menjatuhkan Jackman. Jackman tersulut emosi dan hampir mengeluarkan jurus mematikan yaitu tendangan Mongsan, tapi Jackman menahannya. Melihat hal itu, Bruce Lee langsung bersalam dan mengakhiri pertandingan. Jadi dalam pertandingan tersebut tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, hasilnya seri, dan ini membuat pihak penyelenggara taruhan kecewa, terutama bos China Gate. Pihak mereka terus menekan Mackie untuk mencari pemenang dan jika tidak, mereka mengancam akan menjual si Xiaolan ke panti pijat. Nah, Xiaolan ini adalah cewek dari si Mackie ya, yang gadis Cina tadi. Mendengar hal itu, Mackie langsung menghampiri Jackman untuk meminta bantuan dan pertimbangan. Tapi Jackman malah menolaknya. Bruce Lee juga mendengar hal tersebut. Dan setelah pertandingannya dengan Jackman, menyadarkan Bruce Lee arti pentingnya berkorban dan tentang rendah hati. Si Bruce Lee langsung menghampiri Jackman ke tempat kerjanya untuk mengajak Jackman dalam misi penyelamatan dan membantu Mackie. Di sisi lain, Mackie sudah terlebih dulu melakukan penyerangan dan hasilnya bonyok sendiri dihajar bodyguard di China Gate. Setelah itu, Jackman dan juga Bruce Lee datang untuk membantu Mackie. Satu persatu anak buah China Gate dihajar oleh mereka berdua. Pertarungan yang begitu sengit terjadi dan akhirnya mereka bertiga berhasil menemui bos besar China Gate. Mereka kembali dipaksa untuk mengakui siapa yang menang dan kalah untuk membebaskan Xiaolan. Akhirnya Jackman memberikan pengakuan jika dirinya kalah asal Xiaolan dibebaskan. Tapi Bruce Lee tidak menerimanya. Bruce Lee mau menerima jika dia menang asal bos besar tersebut membebaskan semua gadis dan membubarkan semua panti pijat di Chinatown. Mereka pun akhirnya setuju untuk syarat itu semua. Sekian ya ceritanya dan pada akhirnya mereka semua pun bahagia kembali. Mackie berhasil mendapatkan kebebasan Xiaolan, Bruce Lee dengan kepopulerannya, serta Jackman pulang kampung karena sudah berhasil menebus dosanya dalam perjalanan suci. Ya semoga saja film ini bisa menghibur kalian ya guys. Endingnya sih ya kita tahu ya, ending film ya begitu-begitu aja. Dan sampai berjumpa di video berikutnya. See you friend.